Hai Sobat Fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Dengan saya, Cantika Prizi. Di video ini, saya akan membahas tentang hukum Archimedes. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Sobat Fisika, apakah kalian tahu mengapa tubuh kita saat di dalam air terasa ringan? Atau kenapa kapal laut tidak tenggelam? Itu semua berkaitan dengan hukum Archimedes loh. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas bersama-sama. Poin ke A. Apa itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes adalah hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang sebagian atau seluruhnya terendam dalam zat cair mempunyai gaya dorong ke atas pada benda tersebut, atau sering disebut dengan gaya apung. Nah, untuk lebih memahami pengertian hukum Archimedes ini, Sobat Fisika bisa langsung menonton video dan mendengarkan musikalisasi di bawah ini ya. Bunyi hukum Archimedes sebagai berikut. Ketika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak olehnya. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara, karena di dalam air benda mendapat gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Poin ke B. Rumus hukum Archimedes. Hukum Archimedes mempunyai rumus loh. Diingat ya Sobat Fisika. FA sama dengan ρ F dikali G dikali VF. Dengan keterangan FA gaya ke atas satuannya Newton, ρ F massa jenis fluida satuannya kilogram per meter kubik, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, VF volume benda yang tercelup ke dalam fluida satuannya meter kubik. Biar lebih pahamnya, Sobat Fisika bisa langsung menonton cara menyelesaikan soal di channel Pura-Pura Tahu Fisika berikut ini ya. Poin ke C. Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Sobat Fisika, ada yang tahu penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Kalau belum tahu, disimak ya. Yang pertama, kapal laut. Sobat Fisika, apa kalian tahu mengapa sih kapal laut tidak tenggelam? Sebagaimana yang kita ketahui, bahan dasarnya terbuat dari besi. Ini karena badan kapal yang terbuat dari besi dibuat berongga. Hal tersebut menyebabkan volume air laut yang dipindahkan oleh badan kapal menjadi sangat besar. Gaya apung sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya apung menjadi sangat besar. Gaya apung ini mampu mengatasi berat total kapal, sehingga kapal laut mengapung di permukaan laut. Pada dasarnya, prinsip kapal selam dan galangan kapal sama. Jika kapal akan menyelam, maka air laut dimasukkan ke dalam ruang cadangan, sehingga berat kapal bertambah. Pengaturan banyak sedikitnya air laut yang dimasukkan menyebabkan kapal selam dapat menyelam pada kedalaman yang dikehendaki. Jika kapal akan mengapung, maka air laut dikeluarkan dari ruang cadangan. Berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, kapal selam mempunyai batasan tertentu dalam menyelam. Jika kapal menyelam terlalu dalam, maka kapal bisa hancur karena tekanan hidrostatisnya terlalu besar. Yang ketiga, perahu nelayan. Perahu nelayan adalah perahu yang digunakan para nelayan untuk menangkap ikan di laut. Perahu ini bisa mengapung di air karena massa jenis perahu lebih kecil daripada massa jenis air. Kapal laut dan perahu nelayan tentu berbeda ya. Kalau kapal dibuat khusus agar dapat mengangkut penumpang, barang, atau kargo, bahkan hingga perahu. Sedangkan perahu nelayan hanya digunakan untuk tujuan mencari ikan di laut.
Selain itu, perahu nelayan juga berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan mengawetkan ikan. Yang keempat, jembatan ponton. Bagi sobat fisika yang biasa tinggal di dekat pantai atau daerah yang memanfaatkan air sebagai jalur penyeberangan, maka tidak akan asing lagi bagi sobat fisika dengan jembatan ponton ini. Jembatan ponton ini juga menerapkan hukum Archimedes dalam pembuatannya, di mana jembatan ponton dimanfaatkan sebagai penyeberangan sederhana yang ada di atas permukaan air. Yang terdiri dari kumpulan drum kosong dan tertutup rapat dan disusun sedemikian rupa, serta terikat satu sama lain dan menjadi sebuah jembatan. Jembatan ponton akan menghasilkan gaya apung di permukaan air, serta gaya tekan ke atas yang kuat dan mampu menahan beban orang yang melintas di atasnya. Yang kelima, tubuh terasa lebih ringan ketika berada di dalam air. Sobat fisika, saat tubuh kita berada di dalam air, tubuh kita akan terasa lebih ringan karena adanya gaya angkat atau gaya apung di dalam fluida, atau biasa disebut dengan gaya Archimedes. Nah, gaya Archimedes inilah seolah membuat kita terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan di darat. Apa sih gaya Archimedes itu? Gaya Archimedes adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair atau gas. Yang keenam, rumah apung. Rumah apung adalah salah satu rumah tradisional yang banyak ditemui di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Mengapa disebut rumah apung? Karena rumah ini dibangun dengan konsep mengapung di tepian sungai dan tepian pantai. Rumah apung ini juga menerapkan hukum Archimedes dalam pembuatannya, di mana rumah apung ini berfungsi untuk memudahkan para nelayan agar lebih menghemat waktu untuk menjala ikan. Rumah apung ini juga menggunakan kumpulan drum kosong yang tertutup rapat dan disusun sedemikian rupa. Rumah apung akan menghasilkan gaya apung di permukaan air, serta gaya tekan ke atas yang kuat dan mampu menahan beban orang di atasnya. Itulah pembahasan mengenai hukum Archimedes. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Pada hukum Archimedes terdapat istilah gaya apung, berat semu terapung, melayang dan tenggelam. Tekanan ke atas disebut gaya apung.